Pelaku usaha wisata di Tulungagung, Jawa Timur mengeluhkan karena belum ada kebijakan yang berpihak kepada mereka. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung mengakui dari indikator Tulungagung layak masuk ke level 2 PPKM. Namun hingga saat ini pemerintah pusat masih menetapkan Tulungagung berada di level 3 PPKM sehingga destinasi wisata masih ditutup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada David Yohanes yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo David. Ya, selamat sore, Firda. David, bisa Anda jelaskan apa hambatan Kabupaten Tulungagung sendiri turun dari level 3 ke level 2 PPKM? Ya, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa syarat untuk turun level itu minimal harus mencapai 40% vaksinasi lansia. Dan selama ini memang ada hambatan yang luar biasa, bukan hanya karena capaian di lapangan, tetapi juga masalah data di KPCPEN. Jadi kalau secara manual misalnya Kabupaten Tulungagung sebelumnya bisa mencapai 40%, tetapi data yang masuk ke KPCPEN ini terhambat gitu. Jadi sehingga akibatnya selama hampir 2 bulan ini Kabupaten Tulungagung gagal turun level dari level 3 ke level 2 PPKM. Nah, ini pula yang menyebabkan destinasi wisata itu tidak bisa buka. Seluruh destinasi wisata secara administrasi tetap dalam kondisi tutup, tidak bisa menerima wisatawan seperti dalam kondisi normal. Demikian, Firda. David, kemudian bagaimana saat ini destinasi wisata selama PPKM level 3 di sana berlangsung? Ya, jadi seluruh destinasi wisata di Kabupaten Tulungagung saat ini tengah mati suri. Jadi mereka tidak bisa membuka tiket dan meski demikian juga tidak menghalangi wisatawan untuk datang. Jadi mereka tetap membiarkan portal itu dibuka misalnya, tapi tidak ada tiketing buat mereka. Jadi wisatawan bisa keluar masuk bebas seperti biasanya, namun jumlah mereka tetap dibatasi. Ini juga yang merugikan pelaku usaha wisata karena wisatawan turun. Misalnya seperti yang saya wawancarai di destinasi wisata Pantai Sidem, dalam kondisi normal biasanya setiap hari ada sekitar 1.000 wisatawan gitu. Tapi kalau saat ini jumlah wisatawan yang datang itu rata-rata hanya 100, itu bisa berkurang. Nah, mereka juga tidak bisa menjual paket-paket wisata yang mereka sediakan. Ini pula yang membuat mereka hampir 1 tahun ini tertekan. Jadi pada awal tahun 2021 ini mereka sempat sekitar 2 bulan bisa buka gitu. Kemudian masuk ke Juli, ada gelombang kedua, saat itu mereka harus tutup total. Dan sampai saat ini jadi mereka sama sekali belum merasakan kebebasan berusaha di tahun 2021 itu. 2021 ini. Demikian. David, kemudian apa yang diharapkan oleh para pelaku usaha wisata yang sudah selama 1 tahun ini tidak membuka usahanya? Ya, karena secara administrasi sebenarnya Tulungagung sudah layak untuk turun di level 2. Mereka berharap segera ada evaluasi dari pemerintah pusat dan bisa turun level di level 2. Tapi mereka juga terkendala bahwa di akhir tahun ini ada Nataru. Karena itu di masa yang sempit ini mereka berharap ada kebebasan berusaha sebentar sebelum nantinya ada pengetatan usaha lagi. Karena kondisi mereka benar-benar saat ini tertekan karena hampir 1 tahun ini tidak bisa berusaha sama sekali. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id, David Yohanes atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, David juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Pokdarwis Desa Besole, Sumaryanto, dan juga Wakil Ketua STPPC Tulungagung AKBP Handono Subiakto. Berikut liputannya untuk Anda. Efek yang dirasakan oleh pelaku usaha wisata seperti apa, Pak? Untuk pelaku wisata, setelah adanya banner penutupan baik di Gemah ataupun juga di Pantai Poko Sidem ini sangat mengeluh sekali, Mas, karena pengunjung secara otomatis turun gratis. Akhirnya dari setiap hari katakanlah 1.000 pengunjung tinggal 100 bahkan kurang, sehingga omset yang biasa dihasilkan itu bisa untuk makan dan sebagainya, dengan adanya penutupan wisata ini sangat mengeluh sekali. Ini level 2 kan bisa buka gimana kan? Iya, ya ini makanya nanti tanggal 7 itu nanti akan ada instruksi dari gubernur. Apakah boleh atau tidak. Tentu tujuannya adalah kegiatan pengamanan Natal Tahun Baru ini untuk menghindari kenaikan yang eksponensial.
kalau kita melihat dari beberapa kejadian liburan yang sebelum-sebelumnya, setiap ada liburan pasti kan angkanya naik. Nah, jangan sampai nanti ketika kita terlalu longgar akhirnya terjadi kenaikan, fasilitas kesehatan tidak mencukupi, akhirnya terjadi menimbulkan tingkat kematian yang tinggi. Ini yang harus kita antisipasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.